Saudara kita mendengarkan pekabaran dalam kitab Mazmur pasal 78 yang merupakan sebuah perikop dari kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama yang merupakan kitab berisi puisi pujian yang bahasa indah. Biasanya kita kenal Mazmur ditulis Raja Daud, sekarang dari Asaf, jadi pengajaran Asaf berupa nyanyian. Di sini dikatakan, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Jadi di sini kita memakai prinsip fenomenologi, di mana kita untuk mengetahui segala sesuatu di sekitar kita, kita perlu memasang panca indera kita. Jadi mencerap apa yang ada di sekitar kita, dan salah satu indera yang dipakai di sini adalah telinga. Nah, dari telinga itu kita mendengar ucapan seseorang, dan ucapan seseorang itu di sini adalah ucapan Asaf. Ya, di mana yang kita dengarkan ucapannya itu dia membuka mulut. Ya, ini pasal 2. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman berupa-kala. Jadi Amsal itu kata-kata bijak, jadi dia berkata-kata tentang kata-kata bijak dan mengucapkan teka-teki. Jadi rahasia yang ada di zaman kuno, zaman purbakala, zaman sebelum sejarah. Nah, dari situ yang diungkapkan oleh Asaf tentang itu semuanya perlu kita ketahui. Perlu artinya pembaca ketahui, di mana di sini konteksnya kepada bangsaku, bangsanya Asaf itu bangsa Israel. Ya, di sini dikatakan ayat 3, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi artinya teka-teki zaman purbakala itu dan kata-kata bijak yang ada itu sudah diberikan, diceritakan oleh nenek moyang mereka, nenek moyangnya. Nah, di sini dikatakan kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Jadi semua rahasia ini akan dibukakan, tidak disembunyi-sembunyikan, karena hal itu tentu ada suatu hal yang penting di dalamnya. Dan puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jelas yang diceritakan ini adalah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang patut dipuji, yang sudah memimpin mereka, nenek moyang mereka itu. Sejauh mana itu? Nah, kita akan membaca lebih lanjut. Kita mungkin sudah tahu kira-kira arahnya kemana, tetapi kita akan dapat mengatakan, melacaknya berdasar apa yang dikatakan oleh Asaf ini sendiri. Nah, di sini dikatakan ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Ya, jelas ternyata ini rahasia dan kata-kata bijak diungkapkan oleh Asaf ini adalah pada zaman perjanjian lama, pada awal perjanjian Allah dengan manusia, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ini ditetapkannya melalui Yakub, ya, melalui Yakub 12 suku bangsa Israel itu yang dipilih oleh Tuhan, dan 12 suku bangsa Israel itulah yang diberi ketetapan Tuhan. Dalam perjalanannya mereka diberi hukum Taurat. Di sini ayat 5 mengatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nah, di situ ternyata rahasia yang diceritakan dari satu cerita ke cerita secara turun-temurun itu adalah seperti itu. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Nah, ternyata hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu tidak cukup hanya sampai di situ, tapi harus terus-menerus diberikan dari generasi ke generasi, dan itu akan terus berlanjut dan dikenalkan dan dipelihara dan ditaati. Dan itu membentuk peradaban mereka, membentuk budaya mereka, membentuk pemikiran mereka, membentuk way of life atau kehidupan mereka, dan atau falsafah hidup mereka, dan bahkan menjadi religi atau agama mereka. Jadi semuanya bersumber pada situ. Nah, diberikannya itu kepada anak-anak mereka dan diperkenalkan pada anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, yaitu supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi ini berlaku hukum dari turun temurun, dari cerita ke cerita, dari mulut ke mulut, terus menerus
secara keturunan akan terus mendapatkan cerita ini, dan ini menjadi pegangan hidup mereka selama-lamanya kan. Dan supaya lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan seterusnya akan terus begitu. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi tujuannya di situ adalah mereka taat pada perintah Allah dan terus ingat akan semua kebaikan Allah yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, yang membuat mereka menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang besar, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Nah, di situ dikatakan bahwasanya jelas nenek moyang mereka itu bangsa Israel itu memberontak pada Allah, dan mereka walaupun sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib Allah, mereka terus melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, di sini supaya anak-anak yang dilahirkan oleh mereka kemudian tidak meniru perbuatan orang-orang tua, nenek moyang mereka itu. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Jadi Efraim itu salah satu anak suku bangsa Israel. Jadi Yusuf, dari 12 anak Yakub itu satunya Yusuf, dan Yusuf punya 2 anak, yaitu Manasye dan Efraim. Dan ternyata di dalam perjalanannya Efraim itu memberontak pada Tuhan, dan makanya di sini dia melupakan penyertaan Allah kepada bangsa Israel, kepada nenek moyangnya, kepada Yusuf, nenek moyang mereka yang sudah menjadi penguasa besar di Mesir berkat penyertaan Allah setelah dibuang oleh raja saudara-saudaranya dan dijual ke pengusaha Arab, lantas dijual ke Mesir. Nah, di situ. Oke, saudara-saudara, di sini ayat 1 sampai 11 kita akan langsung menuju ke ayat 38 yang mengatakan, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi kalau kita membaca kelanjutan dari ayat 11 sampai 16, 17 sampai 36, di situ nyata betul perbuatan bangsa Israel itu sungguh jauh dari ketaatan pada Tuhan yang terus menerus. Mereka jatuh bangun. Namun walaupun mereka jahat secara kumulatif, secara rata-rata, Allah tetap mencintai mereka, tetap menyayangi mereka. Nah, ini dikatakan sebelum pasal 38 yang berkata bahwa ia bersifat penyayang, mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Kalau Allah marah dapat dengan sekejap bangsa Israel itu musnah. Tapi ini dinyatakan Tuhan selalu menyertai mereka dan mengasihi mereka. Seperti sejak Efraim memberontak tadi dikatakan ayat 12, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Suan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Nah, ini perbuatan ajaib selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu luar biasa. Tetapi
Walaupun begitu mereka terus berbuat dosa terhadap dia. Jadi ayat 17. Dengan memberontak terhadap yang Maha Tinggi di padang kering, mereka menjepit Allah dalam hati, meminta makanan menuruti nafsu mereka. Nah, terus ini memberontak terus. Nah, sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas akan kata-kata mereka yang tidak senonoh dan pemberontakan itu. Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Tuhan marah dan menghukum mereka. Oleh karena ayat 22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ia memerintahkan awan dari atas, membuka pintu langit, menurunkan pada mereka hujan mana untuk dimakan. Ini memberikan semuanya tetap. Nah, ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. Ia mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Meski sudah diberi mana, sudah diberi daging, sudah diberi macam-macam kemakmuran, kesejahteraan pada saat perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan sehingga mereka makan dan menjadi sangat kenyang, memberikan pada mereka apa yang mereka inginkan, tapi masih belum puas. Nah, di situ Tuhan murka terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka. Gembong itu yang biang penjahatnya, pemimpinnya. Ya, memprovokasi dan memimpin orang itu jauh dari kebenaran. Dan menewaskan teruna-teruna Israel, pemuda-pemuda Israel itu dimusnahkan. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa. Meski sudah dihukum seperti itu, mereka berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan Allah yang ajaib. Nah, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia dan berbalik dan mengingini Allah. Jadi biasanya kalau sudah dihukum mereka berbalik kepada Allah dan menginginkan Allah, minta ampun pada Allah. Malah mereka teringat pada Allah, bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Pada saat kesusahan semacam itu, mendapat hukuman semacam itu, baru mereka ingat kepada Allah. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan lidahnya mereka membohongi dia. Bohong lagi sesudah Allah berkenan pada mereka, akibat mereka mencari dia, mereka bohong lagi. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Nah, meskipun begitu, ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Bahkan banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Lantas dikatakan, ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari yang membebaskan mereka daripada lawan, dan seterusnya. Ini saudara-saudara selalu begitu. Tapi akhirnya Allah tetap menyayangi mereka. Dan tentu ini semuanya yang mau menerima uluran kasih Allah itu, yang disayangi Allah itu, yang mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan, dan mereka itulah yang betul mendapatkan rahmat kasih karunia-Nya. Karena pada saat menghukum, karena pada saat murka, pada saat Allah murka itu ada yang binasa dan tidak mendapatkan kehidupan. Nah, tentu beruntunglah mereka yang mau menerima belas kasihan Allah itu yang panjang sabar. Jadi ini ada secara komunal, secara keseluruhan. Ya, bukannya kita sudah berdosa ini terus dikasihi berdosa lagi, dikasih berdosa lagi. Lah kalau kita terus begitu, apa yang akan terjadi pada kita? Ya, untung ada orang lain
yang tetap disayanginya. Jadi secara komunal orang Israel memberontak. Nah, di sini ada kasih penyertaan Allah diberikan pada orang Israel. Tetapi secara pribadi yang tidak mau menerima, ya nasibnya tentu sesuai dengan keinginannya. Apa yang mereka lakukan, mereka sikap, mereka berikan, mereka responkan kepada Allah, ya itulah yang akan mendapat ganjarannya. Tetapi yang mereka yang mau bertobat akan mendapatkan kasih karunia itu dan mereka selamat. Nah, demikian hal itu juga berlaku bagi kita, bahwa kasih Allah itu kepada semua orang secara umum. Nah, ketika pribadi demi pribadi, kalau kita terus melawan, memberontak pada Allah, ya ini adalah nasib pribadi kita sendiri. Yang orang lain tentu akan berbeda karena terimaannya atau nasibnya, oleh karena pada saat ini ada yang namanya tanggung jawab individu pribadi dan tanggung jawab sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya, tetapi juga makhluk individu, di mana tanggung jawab pribadi itu tentu akan menjadi pertanggungjawaban pribadi pula.